Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan akuntansi pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya ya. Nah, tapi di video ini saya akan menjelaskan secara spesifik terkait dengan liabilitas imbalan kerja. Jadi kalau ditranslasi itu terkait dengan defined benefit obligation ya, DBO. Sebelumnya kita masuk ke penjelasan dasar dulu terkait dengan apa sih itu perencanaan pensiun. Jadi konsepnya pensiun itu kan merupakan salah satu jenis imbalan kerja ya, imbalan kerja jangka panjang yang mana menyediakan provide income, menyediakan pendapatan untuk pekerja, untuk employee selama masa pensiunnya. Kalau dalam konteks Indonesia itu, jadi usia pensiun itu kan 55 tahun ya. Nah, jadi perusahaan tetap menggaji setelah umur 55 tahun. Nah, padahal sudah nggak bekerja lagi ya. Nah, itulah konsep dari pensiun. Nah, bagaimana membiayai dari dana pensiun karyawan yang tidak memberikan kontribusi di masa pensiun? Jawabannya dengan menyisihkan dana selama employee-nya itu bekerja. Jadi kalau employee bekerja mulai dari umur 20 tahun, itu punya waktu 35 tahun untuk di setting aside atau disisihkan. Yang mana nanti dana yang sudah terakumulasi plus earning, plus dari return investasi dananya tersebut, itulah yang menggantikan upah atau salaries-nya. Jadi konsepnya sebenarnya sederhana ya. Di semua negara juga konsepnya seperti ini. Hanya saja di Indonesia kan ada aturan undang-undang khusus yang mengatur terkait imbalan kerja ini ya. UU 23 ya. UU berapa ya? 23 tahun 2003 ya. Nah, nature-nya lagi, kita bahas nature ya. Sifatnya lagi, perencanaan pensiun itu ada dua, yaitu defined contribution dan defined benefits. Nah, kalau di Indonesia, jadi ini konsep ya, defined contribution dan defined benefit itu konsep yang mana di Indonesia itu diinterpretasikan dengan program manfaat pasti dan iuran pasti. Kalau di Indonesia jadinya PPIP dan PPMP ya, program pensiun manfaat pasti, program pensiun iuran pasti. Nah, apa beda? Di sini kan kalau kita lihat konsepnya defined contribution dan ada defined benefit. Apa sih itu contribution dan apa itu benefit? Nah, contribution dan benefit adalah pembayaran. Contribution adalah pembayaran oleh pekerja atau oleh employer selama masa kerja. Jadi pembayaran selama masa kerja kontribusi. Itulah kalau dalam tanda kutip itulah tabungan yang disisihkan, di setting aside. Itu contribution. Yang mana kalau di program defined contribution itu sudah ditentukan berapa sih yang harus disisihkan per tahunnya. Nah, jadi contribution adalah pembayaran baik oleh employer ataupun employee atau bisa dua-duanya yang mana disisihkan untuk menjadi dana pensiun di hari tua nanti. Itu contribution. Jadi contribution sifatnya pembayaran sebelum masa pensiun. Sementara benefit adalah pembayaran juga, tapi pembayaran setelah masa pensiun ya. Nah, dibayar oleh siapa? Ya boleh bisa dibayar oleh pemberi kerja, employer ataupun oleh dana pensiun, lembaga keuangan ya. Jadi bisa saja perusahaan menggunakan jasa dari DPLK ya, dana pensiun lembaga keuangan, bisa bank, bisa memang perusahaan asuransi untuk dikelola dana pensiun dari setiap karyawan. Intinya benefit adalah pembayaran setelah masa pensiun yang diterima oleh karyawan itu sendiri. Nah, di sini yang kita harus pahami adalah definisi define-nya.
Jadi di sini kontribusinya itu sifatnya define. Define apa? Define by agreement. Sudah disepakati bahwa contribution-nya harus misalnya 1% dari gaji. Nah, jadi tiap tahun yang sudah tahun ini gajinya misalnya 10 juta, ya 1% dari 10 juta. Tahun depan naik 11 juta, ya 1% dari 11 juta. Contribution-nya itu sudah fix, sudah di-define, sudah ditentukan. Nah, sementara define benefit, ini juga benefit-nya, yaitu pembayaran di masa pensiun tadi, sudah ditentukan. Jadi contohnya, tiap bulan adalah dapat 5 juta, misalnya. Nah, jadi di masa depan sudah pasti dapat 5 juta tiap bulan. Nah, perbedaannya jadinya ada pemisahan antara tanggung jawab dan risiko. Nah, jadi kalau di define contribution ini kan ini bisa dibilang bergantung pada hasil kelola investasinya. Dana yang kita tabung tiap tahunnya itu fix, tetapi tidak ada jaminan di masa pensiun itu kita mendapatkan dana pensiun bulanannya itu yang fix juga. Kenapa? Karena ini tergantung dari investasinya. Kalau misalnya dana yang dikelola ternyata tidak memberikan return yang positif, atau bahkan bisa negatif, ya bisa saja dana pensiunnya jadi tidak maksimal. Sementara di defined benefit plans yang kedua ini, risiko itu ada di pemberi kerja. Karena kenapa? Karena karyawan tahunya di masa pensiun akan mendapatkan dana segini. Nah, jadi pemberi kerjalah atau employer lah yang harus memikirkan bagaimana sih dana yang dikelolanya ini dapat memberikan benefit atau manfaat yang sesuai dengan kesepakatan di awal. Jadi itu bedanya defined contribution dan defined benefit ya. Nah, kita bahas yang pertama dulu, defined contribution ini yang mudah ya. Kenapa? Karena kontribusinya itu memang kontribusi kini ya. Nilainya sudah ada dan nilainya sifatnya aktual. Jadi artinya apa? Gaji tahun ini kan misalnya 10 juta, ya sudah. Berapa yang sudah di-agree untuk disisihkan sebagai dana pensiun. Nah, itu kan sudah ditentukan. Contoh misalnya tadi 1%. Nah, di sini employer deposit and agreed upon amount into employee directed. Nah, jadi di sini pemberi kerja akan mendepositkan dana tersebut ke dalam dana investasi ya, ke dalam pendanaan investasi. Bisa saham, bisa obligasi, bisa yang lain-lainnya. Nah, sementara di sini yang menanggung risiko adalah karyawan, employee-nya. Kenapa? Karena investasinya kan bisa naik turun ya. Kalau investasinya naik, ya bisa jadi manfaatnya akan lebih besar. Nah, di Indonesia sebenarnya masih banyak yang polanya yang kedua ya. Kita jarang menggunakan yang defined contribution. Kalau di Amerika sendiri, defined contribution ini sudah mulai banyak dipakai oleh perusahaan ya. Kalau saya baca kemarin 75% sekarang sudah menggunakan defined contribution. Salah satu alasannya adalah karena penjurnalan atau pencatatannya itu sangat mudah. Nah, jadi di sini ada contoh soal annual contribution-nya itu 3% dari masing-masing gaji karyawannya. Nah, jika salah satu karyawan yang mendapatkan gaji 110.000 selama setahun, maka perusahaan akan menjurnal seperti ini. Ya 3% kali 110.000, 3.300 ya. Pension expense, ada cash ini untuk satu karyawan ya. Nah, pada cash 3.300. Jadi di sini asumsinya perusahaan yang membayarkan dana pensiun. Walaupun tadi seperti yang saya bilang bisa saja gaji karyawan itu dipotong ya, disisihkan untuk menjadi dana pensiun, tapi yang jelas beban pensiun yang harus dicatat atau yang harus diakui oleh pemberi kerja ya hanya memang yang sebesar uang dikeluarkan, yaitu sebesar 3.300. Nah, jadi inilah yang menjadi beban. Mengapa sih beban pensiun ini diakui di tahun tersebut, padahal kan bebannya muncul nanti saat
karyawannya itu pensiun, nah ini salah satu penerapan konsep matching principle dan konservatisme ya. Jadi memang kita harus mengakui bebannya. Karena kenapa? Karena karyawan ini yang digaji 110.000 sebenarnya sudah memberikan manfaatnya di tahun ini dan berhak atas potensi pensiun yang akan didapatkan. Makanya di sini dalam pelaporan laba rugi kita memang sudah harus mengakui pension expense ya. Karena manfaat yang kita dapatkan hasil kerja dari atau hasil servis dari karyawan ini adalah di tahun ini, sehingga bebannya harus di-match di tahun ini juga. Walaupun pembayarannya nanti di umur pensiun. Nah, di sini dana pensiun atau manfaat pensiun yang diterima oleh karyawan secara keseluruhan itu tergantung dari seberapa baik investmentnya. Nah, jadi di sini makanya risiko akan ditanggung oleh karyawan. Kalau investasinya jatuh, contohnya misalnya yang zaman sekarang ya, karena ada wabah COVID itu kan seluruh instrumen investasi hampir semuanya itu jatuh ya. Maka itu nanti dana pensiunnya akan terpengaruh gitu. Jelas akan berkurang ya. Makanya di sini employees itu akan menanggung seluruh risiko dari dana pensiunnya. Kalau ada di program defined contribution ya, iuran pasti. Jadi ini pencatatannya mudah ya, hanya mencatat pension expense pada cash. Nah, yang jadi sulit adalah saat kita di program yang kedua, yaitu defined benefit. Saat kita masuk ke program kedua, sebenarnya tujuannya sama, yaitu kita berapa sih pension expense yang harus kita akui. Nah, kalau di defined contribution kan sudah pasti ya, karena berdasarkan agreement-nya, formulanya itu sudah ada, dan berbasis data kini. Nah, sementara di defined benefit pension ini, pension plan ini, employer itu harus menjanjikan manfaat pensiun atau berarti pembayaran berkala di masa depan, yang mana nilainya masih berupa estimasian. Jadi ini sulit ya. Kalau kita lihat ini kan menggunakan data kini ya, data current data ya, yaitu 110.000, angkanya sudah aktual. Jadi makanya mudah. Sementara di defined benefit menjadi rumit. Kenapa? Karena kita akan mengestimasi. Jadi kita akan melakukan estimasi dalam estimasi saat menghitung beban pensiun di defined benefit pension plan. Nah, jadi di sini employer itu harus menjanjikan sudah ditanggungjawabkan bahwa akan memberikan manfaat di akhir periode sebesar X. Nah, padahal belum tahu itu angka X-nya itu beneran atau enggak ya, karena kan itu angka estimasian. Nah, jadi kita lanjut lagi, return benefit are based on formula. Nah, jadi manfaatnya itu berdasarkan formula ya. Kalau di Indonesia itu kan menggunakan di sini ya. Nah, ini dia Undang-Undang Nomor 13 ya tahun 2003. Yang mana formulanya adalah 2 kali pesangon tambah 1 kali penghargaan masa kerja tambah uang penggantian hak. Ya, angkanya memang sudah ditentukan formula. Formula di masa mendatang. Formula untuk mengestimasi nilai di masa mendatang. Ini di Indonesia kan menggunakan formula tersebut ya. Kalau di negara lain ya bisa saja formulanya berbeda. Tapi menariknya konsep pensiun itu umum ya. Makanya mungkin nanti di contoh soal saya jelaskan contoh di Amerika, tapi sebenarnya konsepnya akan sama. Walaupun diterapkan di konteks Indonesia menggunakan UU yang nomor 13 tadi tetap bisa sama konsep pencatatannya ya dan pengakuan berapa sih pension expense-nya. Nah, di sini pemberi kerja yang akan menanggung risiko. Kenapa? Karena pemberi kerja itu sudah dibebankan bahwa harus memberikan upah atau memberikan pensiun sebesar X di masa depan nanti. Kalau kita contoh lihat di kasus Nyonya Nur Fatma ini, kan sudah feature benefit-nya itu adalah 194 juta. Di sini sudah terdefine bahwa benefit yang harus diberikan perusahaan adalah 194 juta ke Nyonya Nur Fatma. Padahal ini kan
dananya apakah bisa sampai 194 juta. Nah, jadi employer juga harus mempertimbangkan return sehingga dana investasi pensiunnya itu bisa mencapai yang sudah di-define tadi, yaitu 194 juta. Kalau tidak, bagaimana? Ya, employer yang akan menanggung kerugiannya. Nah, kita masuk. Nah, kalau tadi kan kita di jurnal, intinya kan sebenarnya kita itu harus bisa objektif dari mahasiswa, atau apalagi untuk konteks mengerjakan soal, sebenarnya harus bisa menentukan berapa sih beban pensiun yang harus dicatat di tahun berjalan. Kalau di Defined Contribution Plans, itu mudah, ya hanya seperti ini, karena sudah ter-define, yaitu 3% kali 110.000. Sementara, kalau untuk Defined Benefit Pension Plan, itu bagaimana menentukan beban pensiunnya. Nah, kita harus paham satu persatu. Jadi di video ini sebenarnya saya akan fokus di menjelaskan Defined Benefit Pension Plan. Jadi maksudnya, lebih spesifiknya lagi, bagaimana sih menentukan pension expense di tahun berjalan. Konsepnya itu seperti apa? Nah, saya akan pilih satu persatu faktor yang mempengaruhi besaran pension expense. Jadi ada banyak faktor ya. Nah, saya akan jelaskan satu persatu. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan Defined Benefit Obligation ya. Jadi fokusnya sebelum ke pension expense adalah Defined Benefit Obligation, yaitu ke akun liabilitasnya dulu. Nanti di video berikutnya baru kita membahas tentang aset program ya, plan aset. Baru nanti mungkin terakhir akan dibahas tentang pension expense ya. Jadi sebenarnya memang tujuan akhir adalah menentukan pension expense. Tapi sebelum bisa atau menyinggung pension expense ya, kita harus paham dulu terkait konsep dari Defined Benefit Obligation. Konsep utang pensiun itu seperti apa sih, liabilitas imbalan kerja, dan apa saja faktor yang menaikkan atau menurunkan Defined Benefit Obligation ini di DBO ini ya. Nah, jadi di sini ada contoh soal ya. Jadi formula pensiun yang sifatnya annual adalah 1,5% di perusahaan ini ya. Di perusahaan ini 1,5%. Maaf, sepertinya ada slide yang kelewatan ya. Oh tidak, ternyata ya sudah benar ya. Jadi contoh di sini, ini contoh Defined Benefit Pension Plans ya, yang sederhana. Anggaplah ternyata formula pensiunnya ditentukan 1,5% kali masa servisnya, masa kerjanya. Jadi servis itu sebenarnya adalah jasa yang diberikan oleh karyawan ke perusahaan ya, servis pelayanan. Dikalikan final year salaries di umur 55 tahun beratnya. Nah, kalau di Indonesia kan yang tadi ya, 2 kali pesangon, berapa tadi ya, saya lupa juga. 2 kali pesangon, 1 kali penghargaan masa upah, dan uang penggantian hak. Nah, kalau di kasus ini, ya cukup 1,5% kali masa kerja, kali gaji di umur 55, gaji saat mau pensiun, gaji saat itu ya, akhir pensiun. Nah, dengan formula ini, benefit yang akan diterima oleh karyawan yang pensiun setelah 30 tahun memberikan jasanya, memberikan pelayanannya, akan 1,5% kali 30 kali 100.000, yaitu 45.000. Nah, perlu diketahui pensiun ini kan sifatnya ada 2 ya. Apakah yang akan langsung dikasih 1 kali di masa pensiun, atau secara berjangka ya, per periode. Kalau di sini kan sifatnya annual retirement ya. Sementara kalau menurut aturan ini kan hanya 1 kali ya, diberikan 1 kali saat memasuki usia pensiun. Sementara kalau di contoh ini yang sifatnya annual. Jadi di beberapa negara memang ada juga yang sifatnya annual, bahkan di Indonesia juga ada ya yang sifatnya annual. Jadi tidak usah bingung untuk tipe pensiun annual ataupun yang hanya 1 kali pemberian, akan sama saja nanti ya. Nah, jadi di sini karyawan akan mendapatkan $45.000 per tahun selama masa pensiunnya. Nah, pertanyaannya, siapa yang menentukan nilai ini ataupun estimasi-estimasi terkait imbalan pasca kerja?
Jawabannya bukan akuntan, yaitu adalah aktuaria ya. Jadi aktuaria ini yang akan mengakses yang menilai bukan hanya secara individual tapi secara keseluruhan, seluruh karyawan, berapa sih dana pensiun yang akan ditanggung oleh perusahaan. Nah, jadi di sini aktuaria lah yang akan menentukan berapa sih sebenarnya service cost. Nah, kasarnya begitu ya. Nah, makanya di banyak soal sebenarnya kita tidak usah mementingkan dari mana sih service cost ini berasal, tapi akuntan juga harus paham bagaimana mekanisme penghitungan service cost itu sebenarnya. Makanya di video ini saya akan menjelaskan apa sih itu service cost, pas service cost itu apa. Karena kebanyakan di soal kan, kalau kita lihat di soal latihan ataupun di soal buku Pak, di penjelasan Pak Marus ini kan sepertinya langsung saja ya menjelaskan service cost, pas service cost, padahal kita tidak tahu bentuknya itu apa sih service cost dan pas service cost itu. Nah, jadi itu sebenarnya memang dihitung oleh aktuaria, tapi kita sebagai akuntan harus tahu juga ya, dari mana sih angka itu didapat. Makanya kita akan masuk ke contoh soal ya. Nah, di sini langsung contoh soal saja ya. Nah, di sini ada Jessica Farrow. Dia masuk ke Global Communication ini di 2010 dan sudah eligible untuk masuk dalam program benefit pension plans ya, yang mana formula di perusahaan ini adalah 1,5% dikali masa kerja dikali dengan annual salary in year of retirement di saat memasuki masa pensiun ya, gaji umur 55 tahun. Dia sekarang posisinya itu diestimasikan akan pensiun di 2049 ya, setelah 40 tahun masa kerja. Masa retirement-nya, masa pensiunnya itu adalah 20 tahun. Jadi kalau dari 55 tahun diestimasikan itu akan diberi dana tahunan atau dana bulanan itu selama 20 tahun. Berarti hingga umur 75 tahun ya. Nah, ini info yang tidak ada di contoh soal yang kalau di prakem ya. Karena kan memang ini sifatnya anuitas, kalau yang ini sifatnya langsung satu kali ya. Tidak apa, nanti juga sama konsepnya. Nah, sekarang kita masuk di tahun 2019 nih. Dia kan masuk di tahun 2010. Di tahun 2019, setelah 10 tahun bekerja, gajinya adalah $100.000 per tahun. Nah, interest rate-nya, bunganya adalah 6%. Nah, aktuaria memproyeksikan atau memperkirakan gaji di tahun 2049 di akhir masa pensiunnya ini, di awal masa pensiun ya, adalah 400.000. Jadi di umur 55 tahun itu gajinya diestimasi adalah 400.000. Nah, bagaimana kita menghitung kewajiban pensiun yang akan diakui oleh perusahaan? Nah, konsepnya sebenarnya seperti ini. Mau itu yang satu kali ataupun sifatnya anuitas, sama. Tapi kita hitung dulu karena soal ini sifatnya anuitas, ya kita lihat dulu. Di sini, menggunakan pensiun formula pensiun, maka benefit yang didapat hingga hari ini adalah 400.000. 400.000 ini adalah, kan formulanya adalah annual salary in year of retirement ya. Nah, di retirement-nya kan gajinya 400.000, maka 400.000 kali 10. 10 ini adalah masa kerja. Jadi diasumsikan masa kerjanya memang kan sampai hari ini kan 10 tahun ya. Di 2019 dia kerja 2010, di 2019 maka hak pensiunnya hanya 10 tahun ya. Jadi kasarnya kalau dia berhenti tahun ini dia tetap mendapatkan dana pensiun ya, tapi di akhir nanti. Dan dikali 1,5%, yang mana itu tarif yang ditentukan oleh pemberi kerja 1,5%. Maka saat memasuki masa pensiun, si Farrow ini akan mendapatkan $60.000 per tahun hingga 20 tahun kemudian, yaitu di umur 75 tahun ya. Nah, ini 60.000 ini ibaratnya menyebar dari umur 55 sampai 75. Nah, itu kan anuitas. Maka kita harus mencari
present value-nya di umur 55 itu berapa sih? Nah, kita harus mencari present value-nya ya. Ternyata didapat 60.000 selama 20 tahun itu, nilai sekarangnya adalah 688.000. Formula anuitas sudah tahu ya. Nah, lalu langkah ketiga, kita mencari present value dari liabilitas kini. Kan 688 ini, 688.000 ini adalah nilai di umur 55 tahun. Nah, berapa present value? Sementara kan kita posisi di tahun 2019 ya. 688 itu posisi di 2049. Nah, di 2019 berapa? Maka kita harus present value kan lagi ya. 688 ini dikali faktornya sehingga didapat 119.000. Inilah yang disebut defined benefit obligation. Nah, jadi kalau digambar begini ya, kita sudah di ini kan titik pensiun ya, titik umur pensiunnya. Anggaplah ini umur 55 tahun. Dari 55 sampai 75 itu 20 tahun akan mendapatkan 60.000. Jadi di sini ada 60.000, 60.000, 60.000, 60.000, 60.000, 60.000, 60.000. Kita bawa ke sini. Yaitu nilai sekarang di 2049 dengan cara 60.000 dikali faktor anuitas. 688 ini nilai sekarang di sini. Nah, sementara kita kan sekarang lagi mau menghitung kewajiban di tahun yang 2019 ya. Oh iya, kalau mengacu pada buku Pak Mahrus, angka 688 ini adalah future benefit. Nah, kita lihat di sini kan. Jadi sebenarnya mau sebalik lagi ya, kalau konsepnya anuitas ataupun yang sekali diberikan akan sama saja, yaitu kita mencari nilai future benefit. Nah, kalau di konsep anuitas, future benefit didapatkan dengan menggunakan faktor anuitas. Nah, kalau di yang konteks buku Pak Mahrus, di sini kan gajinya pesangon dan PMK dan semuanya UPH-nya, future benefit-nya adalah 194 juta. Jadi sama saja. Jadi di akhir masa pensiun, kalau di buku Pak Mahrus, si Nyonya Nur Fatma itu berhak mendapatkan 194 juta di 2049 sini. Kalau di kasus Vero, ya 688. Sama ya. Bedanya kalau yang sifatnya anuitas harus dicari faktornya dulu, sehingga mendapatkan PV-nya, present value-nya. Ya sudah, lanjut lagi. Nah, sekarang kita harus mencari berapa sih kewajiban imbalan kerja di tahun 2019. Ini kan 688. Jadi kasarnya begini, kita berhutang dengan karyawan Nyonya Vero ini sebesar 688 di masa pensiunnya. Nah, tetapi ini kan nanti berapa sih utang kita dinilai sekarang kan menggunakan tingkat bunga 6%, yaitu setara 119.000. Jadi kalau kita kasarnya begini, kita sudah sisihkan 119.000 sekarang dan kita diamkan saja menggunakan the power of interest 6%, ya nanti di 2019 688. Ya sudah 688 ini kan hutang kita di masa depan ya. Maka kita sudah bisa melunasi. Yang jelas kewajiban kita sekarang adalah 119. Nah, jadi kita harus cari kewajiban kini, yaitu 119.000. Nah, kalau di buku Pak Mahrus juga sama, 194.000. Nah, tapi di sini kita menggunakan projected unit credit. Nah, projected unit credit ini kan untuk menentukan berapa sih current service cost-nya. Nanti kita bahas deh yang service cost spesifik ya, tapi kita pahami konsepnya dulu saja. Yang jelas kita harus mengetahui PBO itu, cara mencari PBO yang sederhana adalah seperti ini. Jadi menggunakan konsep dari nilai waktu dari uang juga pada akhirnya. Makanya konsep nilai waktu dari uang ini harus kita pahami konsepnya. Jadi kalau lihat perhitungan ini tidak pusing lagi ya. Nah, jadi intinya di 2019, di akhir 2019, perusahaan atau pemberi kerja itu berhutang 119.000 ke Nyonya Vero sendiri. Secara individu ya, 119.000. Nah, sekarang kita mau lihat lagi nih. Nah, ini kan 2019. Sekarang kita masuk ke tahun berikutnya, yaitu 2020. Berapa sih utang perusahaan di tahun 2020? Nah, maka kita ulang lagi. Pensiun formulanya 400.000 kali 11. Masa kerjanya kan sudah bertambah setahun ya.
berarti sudah berhak mendapatkan 66.000 per tahun. Nah, kalau awalnya kan tadi kan hanya 60.000 ya, karena masa kerja 10 tahun. Karena sudah nambah 1 tahun, berarti berhak mendapat 66.000. Maka kita harus revisi lagi utangnya ya, utang kita. Karena utang kita kan tadi basisnya itu 60.000. Basisnya 60.000. Sekarang berubah nih menjadi 66.000. Maka sama, kita lihat 66.000 ada di titik ini ya, 66, 66, 66, 66, 66. Maka kita present value kan menggunakan PB annuity ya. Nah, ternyata didapat 757.000. Ini di 2049. Kita present value kan lagi sekarang. N-nya berubah ya, jadi 29. Kalau tadi kan 30, ini N-nya jadi 29. 11, 29. Kalau yang tadi kan 10, 30. Sudah berjalan garis waktunya. Nah, maka didapat PBO-nya atau DBO-nya ini 139.000. Yang tadi adalah 119, sekarang 139. Nah, dari sini saja sudah terdapat 2 faktor yang mempengaruhi peningkatan utang pensiun perusahaan. Nah, yaitu masa manfaat dan tadi ya, service cost-nya. Oh ya, tadi saya belum jelasin service cost-nya. Tapi ini konsepnya tadi ya. Jadi intinya utang DBO ini akan bertambah seiring masa kerja karyawan. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kira-kira apa yang menyebabkan utang pensiun perusahaan ini naik dari yang 119 sampai menjadi 139.000? Kalau kita lihat dari garis waktu jelas ya. Nah, tapi kita harus lihat nih selisihnya berasal dari mana sih. Nah, maka kita harus menggunakan cara verifikasi ini. Nah, kenaikan DBO ini atau PBO ini dikarenakan apa sih? Nah, ini dikarenakan oleh 2 hal, yaitu service cost dan interest cost. Kita lihat ya, di awal akhir 2019 119.000. Sekarang kan yang terbaru adalah 139.000. Nah, ini didapat dari mana sih sebenarnya? Nah, inilah yang dijelaskan di buku Pak Mahrus, bahwa memang ada elemen penting yang menambah utang imbalan kerja perusahaan itu adalah biaya jasa dan biaya bunga. Satu lagi nanti kita bahas ya, biaya jasa dan biaya bunga. Nah, biaya jasa itu apa sih? Nah, biaya jasa dihitung dari 1,5% kali 1 tahun kali 400.000. Nah, jadi ini jasa ini kan adalah pelayanan yang diberikan karyawan ya. Nah, dari 2019 ke 2020 itu kan Nyonya Vero ini kan memberikan pelayanan ke perusahaan yang mana berhak dihargai selama 1,5% kali 1 tahun kali 400.000 sesuai dengan formulanya. Nah, formulanya kan tadi ini ya. Nah, maka di sini biaya jasanya atau biaya pelayanan. Jadi karyawan memberikan pelayanan ke perusahaan itu diakui 1,5% kali 1 tahun kali 400.000. Ini adalah nilai 1 tahun, yang mana ini di tahun 2049 ya. Maka kita harus diskontokan lagi ke 2049. Nah, jadi sama. 1,5% kali 1 year 400.000 ini kan adalah nilai yang ada di sini ya. Nah, kita bawa nilai yang 1 tahun ini ke 2049. Diskon to 2049. Sama, faktor bunganya juga 11,468 ya, sama 11,469. Sama. Di diskon lagi ke 2020. Dapat di sini diskon lagi 2020. Maka biaya current service cost-nya $12.701. Jadi intinya 12.000 ini adalah biaya yang ditanggung oleh pemberi kerja atas jasa yang diberikan di tahun 2020 saja. Nah, jadi maksudnya begini, di-clearkan lagi ya. Di 2020, selain Nyonya Vero mendapatkan gaji tahunan, sebenarnya Nyonya Vero juga mendapatkan 12.701 ini. 12.701 ini. Cuman tidak diberikan, karena ini diberikan untuk dana pensiun, disisihkan sebagai dana pensiun.
yang mana ini ditanggung perusahaan sebenarnya. Nah, jadi ini sifatnya adalah sebenarnya ini adalah kompensasi selain gaji ya, 12.700. Nah, angkanya kan per setahun. Nah, selain itu, yang mengakibatkan berubah dari 119 ke 139 adalah adanya efek dari bunga. Ini kan nilai di awal ya. Jadi Nyonya Vero ini sebenarnya sudah bisa mendapatkan 119.000 nih di tahun 2020. Tapi kan ini akan ditahan terus sampai 2049 kan. Nah, dan akan menjadi 757.000 karena power of interest. Maka di sini 119-nya anggap di awal tahun ya. 119 saldo awal nih 119. Itu kalau kita bungakan dengan bunga 6%, maka akan mendapat 7.169. Yang mana ini hak dari Nyonya Vero. Ini dana Nyonya Vero didiamkan dengan bunga 6% akan ada tambahan 7.189. Inilah hak Nyonya Vero, tapi akan diklaim nanti di umur pensiun. Sehingga kalau kita totalkan sesuai 139.000 rupiah ya, ribu dolar ya, sesuai. Jadi nilai utang imbalan kerja atau utang pensiun itu terpengaruh oleh service cost dan interest cost. Nah, kalau di konteks buku Pak Mahrul, service cost-nya itu ditentukannya menggunakan metode projected unit ya, mana ya? Projected unit. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa feature benefit-nya 194.000. Feature benefit ya. Kalau di sini kan tadi 757.000. Nah, pertanyaannya berapa sih current service cost-nya? Nah, ini menggunakan projected unit credit. Yang mana ini dibagi dengan masa kerjanya 5. Jadi 5.800.000. Current service cost-nya dikali dengan present value. Nah, tapi tenang saja, intinya ini adalah kerjaan aktuaria. Nah, kadang di soal sudah langsung diberitahu ya current service cost-nya. Nah, tapi kita harus paham current service cost itu apa sih? Jadi current service cost itu bisa dibilang adalah utang oleh pemberi kerja atas layanan yang diberikan oleh karyawan di tahun tersebut. Itu adalah current service cost. Jadi karena sudah melayani, pemberi kerja akan memberikan upah yang mana bisa diklaimnya di pensiun tadi. Itulah yang disebut service cost ya. Di tahun ini 12.701. Karena formulanya memang formula dari awal juga sifatnya berbasis tahun ya, masa kerja. Jadi kita bisa kalau satu tahun masa kerja kita sudah bisa hitung. Per tahunnya juga kita bisa hitung. Nah, kita masuk ke faktor kedua yang mempengaruhi kenaikan dari utang pensiun pemberi kerja, utang pensiun perusahaan atau utang imbalan kerja ya. Nah, yaitu adalah past service cost. Nah, apa sih ini? Kalau tadi kan kita bahas current service cost ya. Jadi, yang bisa menaikkan nilai dari utang pensiun adalah service cost dan interest cost. Jadi kita sudah dapat dua faktor ya. Makanya kalau kalian lihat di kertas kerja di sini, defined benefit obligation itu bisa bertambah karena service cost, ini current service cost, dan interest ya, ada interest. Nah, sekarang kita lihat lagi. Ada tambahan lagi nih yang bisa mempengaruhi nilai DBO, nilai utang. DBO ini utang ya, ingat ya, liabilitas. Nah, faktor lainnya adalah past service cost. Apa yang menyebabkan timbulnya PSC ini adalah karena adanya amandemen atau adanya revisi dari formula pensiun. Contoh di kasus tadi kan formulanya adalah dikali 1,5% ya. Kalau di Indonesia formulanya adalah ini. Nah, ternyata nanti dengar-dengar UU Cipta Kerja akan merevisi ini. Nah, jadi nanti itu akan ada amandemen. Nah, saat ada amandemen, ada perubahan dari formula yang sifatnya aktual, maka kita akan mencatat past service cost. Bagaimana cara menghitungnya?
Nah, maka kita harus hitung secara retrospektif. Kenapa begitu? Karena ini ada faktor etika juga ya. Contoh begini, saya sudah bekerja di global communication ini. Saya sudah bekerja dari umur 20 tahun sampai umur 54 tahun deh. Dengan formula yang sama 1,5%. Tiba-tiba saat saya umur 54 tahun, formulanya diubah nih 1,7%. Maka saya akan dirugikan dong sebagai karyawan. Karena selama ini saya hanya diakui sebesar 1,5%. Maka tidak adil, karena saya sudah bekerja lama, tapi saya hanya dihargai 1,5%. Makanya setiap perusahaan, kalaupun mengamandemen formula pensiunnya, itu pasti akan memperlakukan retrospektif. Jadi saya yang sudah umur 54 tahun ini tetap berhak mendapatkan pensiun dengan formula yang terbaru, walaupun selama ini diakui berdasarkan formula yang lama. Nah, makanya saya akan ada tambahan manfaat, yang mana bagi saya manfaat, tapi bagi perusahaan adalah cost. Makanya di sini disebut past service cost, karena saya sudah memberikan servis saya di masa lalu. Nah, maka di sini akan ada tambahan kalau ada perubahan. Nah, kita lihat. Nah, kita balik lagi ke akhir tahun 2019, di mana untuk menghitung Nyonya Vero itu kan konsepnya adalah seperti ini ya, 1,5% kali 10 tahun kali 400.000, ini formulanya. Jadi Nyonya Vero akan berhak mendapatkan 60.000 tiap tahunnya di umur pensiunnya, yang mana 60.000 anuitas itu kita bawa ke 2049, yaitu di akhir pensiun, di awal masa pensiunnya 688. Nah, awal masa pensiun ini kita bawa lagi ke tahun ini, yaitu tahun 2019, yaitu nilainya 119.000 ya. Nah, 100. Nah, sekarang kita harus memperlakukan retrospektif, yaitu coba kita ganti 1,5%-nya jadi 1,7%. Makanya Vero di masa kerja 10 tahun berhak mendapatkan 68.000 di masa pensiunnya tiap tahun. Nah, 68.000 ini anuitas kita bawa lagi ke 2049, yang mana nilainya 779.000. Nah, 779.000 ini kita bawa ke tahun 2019 lagi menggunakan formula present value ya, menjadi 135.000. Nah, jadi walaupun selama ini Nyonya Vero diakui 1,5%, kita tetap harus memberikan manfaat pensiun sesuai dengan formula yang terbaru. Maka di sini akan ada selisih dari 119 menjadi 135. Ada 15.976. Inilah yang disebut sebagai past service cost atau prior service cost. Jadi ini 15.000 adalah cost yang diberikan oleh perusahaan sebagai kompensasi karena perubahan formula. Jadi 10 tahun ini itu 10 tahun masa kerja yang 1,5%, kasarnya begini, ini kan naik 0,2% ya. Nah, 0,2% selama 10 tahun inilah nilainya 15.976. Nah, jadi ini adalah biaya jasa bagi perusahaan ya, bagi karyawan ini manfaat karena adanya perubahan dari 1,5% menjadi 1,7%. Nah, perubahan ini karena servis ya, karena pelayanan yang diberikan oleh karyawan selama 10 tahun sebelumnya, yang mana nilainya menjadi 15.000 sekian. Nah, kita lihat lagi di slide berikutnya. Nah, maka di sini untuk menghitung nilai dari tahun 2020, yang mana ini awalnya kan 119.000, maka di sini akan kita catat prior service cost, menambah utang perusahaan ya, jelas akan menambah utang perusahaan ke karyawan. Karyawan akan mendapatkan tambahan manfaat. Karena kan secara kasar saja kita lihat ya manfaat yang diterima oleh karyawan akan naik dari 1,5 menjadi 1,7%. Manfaat karyawan naik, beban atau utang dari perusahaan akan naik. Maka utangnya akan diakui naik juga sebesar 15.976. Ini adalah nilai di awal 2020 ya. Dengan asumsi tadi di sini ada kelewatan. Di sini formula ini direvisi di awal tahun 2020 ya. Maka di sini posisi di awal 2020 menjadi 135.798. Nah, berapa nilai utang di akhir tahun 2020? Nah, kita bisa menggunakan
garis waktu, tapi kita coba dengan langkah terbalik ya. Kita kerjakan berdasarkan penentuan service cost dan interest cost. Jadi begini ya, utang di awal 2020 adalah 135.000. Nah, berapa utang akhirnya? Tadi kan kita sudah bahas bahwa utang ini akan meningkat oleh dua faktor, yaitu service cost dan interest cost. Berapa service cost-nya? Kita hitung menggunakan formula yang baru, yaitu 1,7% kali 1 tahun. Nah, ini service cost untuk tahun 2020 ya. Service cost untuk tahun 2020. Nah, kalau biasa kita menggunakan projected unit ya, projected unit credit di soal ini ya. Tapi balik lagi kita tidak akan menghitung sih biasanya. Ini juga saya jelaskan konsepnya. Jadi intinya nilai utang akan bertambah karena service cost dan interest cost. Service cost inilah adalah biaya pelayanan karyawan di tahun tersebut saja. Sama 14.000 dan interest cost-nya juga 135 di awal tahun. Karena kita endapkan akan mendapatkan bunga 6%, yaitu 8.108. Nilai akhirnya adalah 158.000. Nah, kita bisa verifikasi terbalik lagi menggunakan garis waktu. Jadi contoh di sini, formula baru 1,7% kali 11 tahun ya. 11 tahun karena ini di tahun 2020 kali 400.000. Maka karyawan berhak mendapatkan 74.800 di setiap tahun di sini ya. Nah, 74.800 ini kita bawa ke 2049 menggunakan formula anuitas. 857 nilainya di sini ya, 857. Nah, 857 ini kita bawa ke sini. Makanya 857 dikali faktor menjadi 158. Nah, kalau kita menggunakan formula matematika 158. Kalau kita menggunakan dari sudut pandang manual, service cost dan interest cost sama juga 158. Jadi ini sudah terverifikasi. Jadi dari sini kita tahu bahwa nilai utang pensiun itu bisa dipengaruhi oleh 3 hal, service cost, interest cost, dan prior service cost. Dan kita sudah tahu ya, sudah bisa membayangkan bentuk dari prior service cost itu apa. Jadi bentuk dari prior service cost ini muncul karena ada perubahan dari formula pensiun. Service cost dari jasa pelayanan yang diberikan atau pelayanan yang diberikan oleh karyawan ke perusahaan, dan terakhir interest cost ya, karena saldonya kan kita enggakkan, jadi kita akan dapat bunga. Nah, apakah hanya 3 itu saja yang mempengaruhi utang imbalan kerja atau utang pensiun? Jawabannya tidak. Ada lagi ya, yaitu adalah gain or loss ya. Nah, gain or loss. Gain or loss ini apa? Nah, bedakan dengan past service cost. Past service cost itu adalah nilai yang timbul akibat amandemen dari formula. Nilai amandemen ya. Jadi itu memang sifatnya perubahan aturan yang sifatnya aktual. Sementara gain or loss ini maksudnya adalah perubahan yang disebabkan oleh perubahan estimasi. Kalau tadi perubahan kebijakan, kalau ini perubahan estimasi. Jadi bedakan antara past service cost ini, kan ini 1,7% yang berubah, ini bukan estimasi ya, tapi ini perubahan kebijakan. Jadi jika ada perubahan kebijakan pensiun, itu akan memunculkan past service cost. Jika ada perubahan estimasi, akan mengakibatkan perubahan DBO, tapi diakui sebagai gain or loss, bukan past service cost. Contohnya apa? Nah, di sini kita ubah estimasinya. Tadi kan di awal aktuaria mengestimasikan, nih ya, aktuaria mengestimasikan salaries akhir, annual salaries in year of retirement-nya adalah 400.000 ya. Diubah nih menjadi 420.000. Perubahan estimasi, bukan kebijakan ya, estimasi ini. 400.000 tadi estimasian, ini 420.000 juga estimasian. Nah, maka kita lihat di sini nih. Kalau sebelum revisi, kan 1,7% ini di tahun 2021 ya. 1,7% kali 12 tahun ya. Dia kerja 2010 sampai 2021 kan berarti kan 12 tahun ya. Dan 81.600 ya. Lalu kita bawa ke nilai 2049, lalu kita bawa ke tahun 2021. Nah, lalu kita bandingkan. Jika estimasinya diubah, maka akan muncul jelas akan ada perbedaan ya. Perbedaan. Berapa DBO yang harus kita akui?
Ya, jelas yang setelah direvisi ya, maka kita akan mengadjust nih sebesar 9.155. Nah, bagaimana jadinya di awal 2021 ini? Nah, 9.000 ini kita akui loss atau gain? Nah, jelas kita harus asumsikan dari sisi pemberi kerja ya, dari sisi perusahaan. Utang kita sebelum revisi 183.000 nih harusnya nih. Tapi setelah kita revisi menjadi 192.000. Ada kenaikan utang. Kenaikan utang berarti akan menjadi kerugian ya dalam tanda kutip. Maka akan ada beban tambahan yang mana kita akui 9.155 ini sebagai loss. Jadi awal tahun 2021 158.000, dari mana 158.000? Ini yang tadi ya. Kan di akhir 2020 itu 158.000. Maka di awal 2021 158.000. Service cost-nya sudah kita hitung, yaitu 15.000 ya, dihitung menggunakan formula yang ini tadi ya. Nah ini ya, kalau dihitung di tahun berikutnya ini 420.000 itu akan didapatkan 15.258. Interest cost-nya juga oke, sudah kita hitung ya, sudah bisa kita hitung maksudnya 9.500. Maka di tahun 2021 karena ada perubahan estimasi, kita harus akui loss juga 9.155. Sehingga nilai utang kita, utang perusahaan 192.000 sesuai dengan perhitungan manual. Perhitungan menggunakan garis waktu harusnya 192.000. Nah, kita jelaskan di sini kenapa menjadi 192.000 karena ada 3 elemen ini ya. Service cost, interest cost, dan loss. Nah, pas service cost-nya mana? Ini kan tahun 2021 ya. Nah, pas service cost kan tadi kasusnya terjadi di tahun 2020. Maka kita tidak di tahun 2021 karena tidak ada perubahan kebijakan, maka tidak ada service cost. Nah, terakhir, jadi kita di sini sudah dapat 4 faktor yang mempengaruhi naik turunnya utang pensiun. Yang terakhir jelas adalah payment of retirement benefit. Nah, jadi kan di sini kita tahu bahwa nilai utang itu berubah-ubah bisa karena ini ya. Nah, perubahan terakhir itu dikarenakan adanya pemberian manfaat aktual ya. Jadi kan kasusnya di tahun 2021 ini bukan berarti tidak ada karyawan yang pensiun ya, bisa jadi sudah ada karyawan yang pensiun. Saat karyawan yang pensiun tersebut diberikan benefitnya, maka jelas utang perusahaan akan berkurang karena kita sudah berikan manfaatnya. Maka di sini akan menjadi pengurang utang pensiun karena kita sudah berikan manfaatnya. Berarti utang kita sudah lunas. Di kasus ini tidak cocok ya, Nyonya Vero kan belum pensiun ya. Kalau dia sudah pensiun dan kita sudah memberikan contohnya 74.800 per tahun, maka di tahun ini kita akan mengurangi DBO-nya itu sebesar 74.800. Nah, jadi summary-nya seperti ini. Jadi, utang pensiun itu dapat dipengaruhi oleh 5 hal ini ya. Yaitu service cost, interest cost, efeknya pasti menambah ya. Service cost pasti menambah, interest cost pasti menambah utang, artinya menambah utang ya. Prior service cost pasti akan menambah utang. Nah, loss or gain ini tergantung ya, karena ada perubahan estimasi. Bisa jadi perubahan estimasinya, kalau tadi kan kasusnya dari 400 menjadi 420. Jelas, utang perusahaan naik, karena gajinya kan diestimasi naik. Anggaplah ternyata estimasinya diubah, gaji akhir masa pensiunnya itu ternyata bukan 400.000 tapi 350.000, maka ini akan menjadi gain. Dia akan tetap maka dia akan mengurangi utang kita, utang perusahaan ya. Dan yang terakhir adalah retiree benefits paid. Ini adalah benefit yang benar-benar dibayarkan perusahaan di tahun tersebut, maka akan mengurangi utang ini ya, utang manfaat pensiun ya. Nah, jadi kalau menurut IFRS, loss or gain ini diakui sebagai remeasurement ya. Nah, jadi kan begini, kita sandingkan lagi menggunakan ini ya. Nah, jadi utang pensiun itu kan sebenarnya dipengaruhi oleh 3, yaitu biaya jasa, service cost. Service cost ini ada 2, current service cost dan ada prior service cost. Ada biaya bunga
biaya bunga itu adalah biaya yang dana pensiun karyawan ini kita endapkan, maka akan mendapatkan bunga. Bunga akan menambah utang kita ya, karena itu kan hak karyawan. Nah, karyawan akan mendapatkan return dari investasi dana pensiun. Nah, maka itu akan menyebabkan adanya biaya bunga ya bagi sisi perusahaan. Kita lihat lagi, dan ada perubahan nilai wajar, remeasurement. Remeasurement ini adalah loss or gain. Nah, jadi sudah benar ya. Nah, service cost adalah increase dari DBO yang diakibatkan karena karyawan sudah perform service-nya di periode ini saja. Itu service cost. Kita lihat lagi, interest cost adalah interest dari DBO. Dana DBO ini dana utang yang diendapkan selama satu periode. Karena dana yang diendapkan kan pasti akan dapat bunga ya. Karena memang seluruh dana investasi pensiun itu pasti akan diinvestasikan, bukan hanya didiamkan. Karena kalau didiamkan sayang, tidak akan dapat return. Nah, prior service cost atau past service cost ini adalah increase DBO, kenaikan DBO karena ada perubahan kebijakan. Ingat ya, kebijakan yang mengakibatkan adanya perubahan retrospektif oleh yang akan dirasakan oleh karyawan sepanjang tahun sebelumnya, sebelum diubah. Nah, lalu ada loss or gain ini karena ada perubahan estimasi. Dan terakhir adalah karena ada pengurangan utang akibat kita sudah melunasi utang kita dengan memberikan manfaat ke karyawan. Nah, jadi itu dulu penjelasan di video ini ya. Saya rasa sudah terlalu panjang. Untuk aset program di video berikutnya ya. Nah, terima kasih. Semoga paham ya. Karena saya menjelaskannya dengan perspektif yang berbeda ya. Tapi minimal sudah paham service cost itu apa, pas service cost itu apa. Jadi tahu pas service cost itu, oh ternyata karena ada perubahan kebijakan. Yang mana tadi sudah dicontohkan menggunakan kasus minyak Peru ini ya. Kita lanjut di video berikutnya ya. Terima kasih.